Yo yo yo, selamat datang kembali di channel Wadaw21, tempatnya para penikmat film berkumpul untuk menonton film yang wadaw. Kali ini Wadaw akan membagikan sebuah film yang bercerita tentang seorang perampok bank yang bertobat, tetapi dikhianati oleh oknum FBI. Film ini dibintangi oleh aktor kawakan Liam Neeson. Oke, tanpa berlama-lama, inilah Honest Thief. Film dimulai dengan berita-berita tentang perampokan bank. Perampokan bank sudah sering terjadi dengan modus operandi yang sama. Tetapi polisi belum punya tersangka, bahkan polisi pun tidak menemukan petunjuk cara perampok itu masuk dan keluar dari bank. Sehingga media memberikan nama panggung buat si perampok sebagai si bandit keluar masuk. Lanjut, seorang pria yang bernama Tom mau menyewa sebuah gudang. Manajer di tempat itu seorang wanita bernama Annie. Dari perbincangan mereka berdua terlihat kalau mereka sama-sama suka. Scene lalu bergerak cepat ke setahun kemudian. Tom mengajak Annie memasuki sebuah rumah yang akan dijual tanpa sepengetahuan si empunya. Annie bilang kalau rumah itu bagus, hanya perlu dicat ulang saja. Tom menawarkan Annie untuk pindah ke rumah ini dan hidup bersamanya. Tom pastikan kalau dia mampu membeli rumah itu. Annie yang masih tidak percaya dengan yang dilakukan Tom pun mengiyakan permintaan Tom tersebut. Oke, lanjut. Tom yang ingin bertobat dan memulai hidup benar bersama kekasihnya menelpon FBI. Telepon diterima oleh agen FBI senior yang bernama Sam Baker dan ditemani oleh rekannya yang bernama Myers. Di telepon itu Tom mengaku sebagai si bandit keluar masuk. Tom cerita kalau dia telah merampok 12 bank di 7 negara bagian dan mendapatkan 9 juta dolar. Tom akan menyerahkan semua uang itu dengan kesepakatan tertentu. Tom melakukan pengakuan ini karena dia tidak mau membohongi Annie tentang masa lalunya. Agen FBI Sam Baker dan rekannya Myers tidak percaya atas pengakuan Tom karena sudah banyak yang mengaku-ngaku sebagai si bandit keluar masuk. Tom meyakinkan Sam dan Myers kalau dia cerita jujur. Tom yang masih tinggal di hotel pun memberikan alamatnya kepada mereka. Sam lalu menyerahkan tugas penanganannya kepada juniornya. 2 hari kemudian Tom kembali menghubungi kantor FBI. Kali ini Myers yang menerima telepon Tom. Tom bilang dia sudah menunggu 2 hari. Myers bilang kalau Sam sudah menyuruh 2 orang agen untuk menangani kasus tersebut. Dia menutup telepon dengan rasa kesal karena masih yakin kalau Tom hanya mengaku-ngaku saja sebagai si bandit keluar masuk. Baru saja telepon ditutup, Tom kedatangan 2 orang agen FBI yang ditugaskan Sam, yang bernama agen Hall dan Nivens. Tom marah kepada 2 agen itu karena mereka tidak mempercayainya. Hall bilang beri kami sesuatu yang bisa membuat mereka percaya detail spesifik mengenai perampokan tersebut. Tom lalu menceritakan proses perampokannya yang dia lakukan seorang diri. Lalu Hall menanyakan lagi di mana uang hasil rampokan itu. Tom bilang uangnya ada di gudang pribadi Aurora nomor 173. Hall mengambil kunci gudang itu dari Tom dan melarangnya ikut dengan mereka. Hall dan Nivens pun memeriksa gudang yang disewa oleh Tom. Mereka menemukan beberapa kardus yang berisi uang. Setelah melihat uang yang begitu banyak, kredibilitas Nivens sebagai agen pun goyang. Dan itu menular ke agen Hall. Mereka mengambil uang barang bukti tersebut, membawanya ke safe house dan tidak melaporkannya ke kantor. It's a company safe house? Used to be. Di kantor FBI, Myers memberitahu Sam kalau Tom menelpon lagi dan bilang kenapa tidak ada yang mau menangkapnya. Sam yang sudah menugaskan Hall dan Nivens pun kesal dengan anak buahnya. Dia pun berencana menanganinya seorang diri. Agen Hall dan Nivens mendatangi Tom di hotel. Nivens mengeluarkan pistol lalu menodong Tom. Pada saat yang sama pintu diketuk. Ternyata tamu tersebut adalah agen Sam Baker. Atasannya Nivens membawa pistol lalu ditembak oleh Nivens. Suara tembakan itu terdengar oleh Annie yang kebetulan mau mendatangi Sam. Terjadi baku hantam antara Sam dan kedua agen hingga membuat Sam dan Nivens terjatuh dari jendela.
Annie melihat kejadian tersebut. Sam lalu bangkit dan mengajak Annie untuk meninggalkan tempat itu. Di dalam mobil, Sam menceritakan bahwa dia adalah si bandit keluar masuk, yang membuat Annie terkejut dan marah. Kemarahan Annie dilanjutkan di sebuah taman. Tom menceritakan semuanya kepada Annie, termasuk alasannya merampok bank. Dan kebiasaan Sam merampok bank itu berhenti setelah Sam mengenal Annie. Bersama Annie, Sam merasakan apa itu arti cinta, yang membuat Annie pun melunak. Di tempat lain, hotel tempat tinggal Sam digeruduk polisi, termasuk agen Meyers. Meyers sangat sedih melihat sahabatnya Sam mati ditembak. Di situ Meyers berjanji untuk menemukan pelakunya. Meyers memanggil Hall dan Nivens. Nivens bilang kalau Sam Baker sudah meninggal saat dia dan Hall mendatangi kamar hotel Tom. Nivens juga bilang kalau di gudang sewaan Tom isinya hanya sampah. Tom yang sangat mengkhawatirkan Annie yang pastinya akan terseret dengan kasus ini, menyuruh Annie untuk pergi keluar dari kota menggunakan bis. Dengan berat hati Annie pun menaiki bis dan Tom pun pergi meninggalkan Annie. Tom lalu mencari tahu semua tentang agen Nivens di internet. Lanjut, Meyers memberikan informasi tentang Tom kepada Hall dan Nivens. Meyers bilang kalau catatan Tom bersih, seorang mantan marinir dan ahli peledak. Meyers pun bilang ada seorang wanita yang terekam kamera. Meyers ingin agar wanita itu ditemukan. Tom ditelepon oleh Annie. Annie bilang kalau 2 orang agen FBI itu terekam kamera keamanan saat mengangkut kardus berisi uang dari gudang ke bagasi mobil. Annie ternyata teringat tentang kamera keamanan gudang yang membuat dia turun dari bis karena mau mengambil file tersebut. Tom menyuruh Annie untuk pergi dari tempat kerjanya. Pada saat Annie mau pergi, Nivens memasuki ruang kerjanya. Nivens yang melihat ada kamera pengawas meminta filenya kepada Annie. Annie lalu mencoba untuk kabur, tetapi dihantam oleh Nivens. Annie berhasil menusuk paha Nivens dengan gunting, tetapi itu malah semakin membuat Nivens membabi buta. Tom yang telat datang melihat Annie sudah terkapar di lantai. Tom segera membawanya ke rumah sakit. Tom menelpon Meyers yang diteruskan ke HP-nya Nivens. Tom bilang kalau dia sudah menyerahkan diri dan menyerahkan uang, tetapi kenapa pacarnya Annie tetap juga dihabisi. Semua pembicaraan itu didengarkan langsung oleh Meyers. Tom bilang kalau dia akan mendatangi Nivens. Tom yang sudah jelas jadi DPO terlihat oleh polisi dan mengabarkannya ke markas. Hall dan Nivens mendengar itu dan turut mengejar. Tom yang lolos dari kejaran polisi melihat ada mobil Hall dan Nivens. Tom lalu menabrak mereka dan terjadi adu tembak. Setelah lolos dari Hall dan Nivens, Tom dikejar oleh Meyers. Terjadi adu jotos antara Tom dan Meyers. Meyers kalah. Tom bilang kalau Nivens lah yang membunuh Sam dan Nivens pula yang membuat Annie sampai terluka hingga sekarat. Mendengar itu, Meyers menawarkan Tom untuk mengungkap kasus ini dengan cara yang tepat. Tapi Tom tidak mau. Dia akan mengungkap ini dengan caranya. Tom pun memberikan pistol Hall kepada Meyers yang dia dapat pada saat keributan di kamar hotel. Di malam harinya, Nivens mendatangi rumah sakit untuk membunuh Annie. Tapi alangkah kagetnya Nivens karena di ruangan Annie ada Meyers yang menjaganya. Dia pun tidak jadi melakukannya. Di esok paginya, Meyers memanggil Nivens dan Hall ke ruangannya. Meyers menanyakan di mana uang yang diserahkan Tom kepadanya. Nivens bilang kalau itu hanya imajinasi Tom saja. Meyers selalu menyerahkan pistol milik Hall kepadanya. Hall pun terdiam. Dan lalu Meyers menyuruh mereka berdua pergi. Hall bingung dan serba salah karena dia terlalu mengikuti omongan Nivens. Karena sebenarnya semua ini terjadi karena kerakusan Nivens. Agen Hall yang akan beristirahat dengan istrinya mendengar suara garasi yang terbuka. Pada saat Hall mendatangi garasi, Tom muncul dan menghabisi Hall. Tom bilang kalau hal ini terjadi bukan karena perbuatan Hall, tapi Hall melakukan hal bodoh dengan bekerja sama dengan Nivens. Tom ingin agar Hall membantunya untuk membuktikan kalau dia tidak bersalah.
Hall bilang kalau dia punya rekaman kamera pengawas gudang yang dia ambil dari pacarnya Tom tanpa sepengetahuan Nivens. Hall juga bilang kalau Tom harus segera mengeluarkan Annie dari rumah sakit karena Nivens akan datang untuk membunuh Annie. Tom buru-buru ke rumah sakit. Dia datangi kamar Annie. Tom lalu membawa Annie ke suatu tempat. Tom menelpon Myers dan bilang kalau Annie tidak ada hubungan dengan perampokan yang dia pernah lakukan dan yang akan dia lakukan selanjutnya. Myers meminta Tom agar menyelesaikan masalah ini bersama-sama, tapi Tom tidak mau. Dia ingin melakukannya sendiri. Myers yang mulai respect pada Tom bilang kalau Tom dan Annie memerlukan sesuatu, bilang padaku. Malamnya Tom mengerjakan perakitan bahan peledak. Annie yang melihat itu dan seolah tahu kalau itu untuk membalas dendam bilang kalau meledakkan sesuatu itu keren. Setelah selesai merakit bahan peledak, Annie malah mengganti bajunya dan ingin ikut dengan Tom dalam aksinya. Padahal Annie masih dalam keadaan sakit. Walau dilarang oleh Tom, Annie memaksa untuk ikut. Tom dan Annie duduk di mobil memantau rumahnya Nivens. Tom lalu menelpon Nivens. Tom meminta Nivens agar dia membersihkan namanya. Nivens tetap ngeyel. Tom pun menghitung mundur dan menyuruh Nivens keluar dari rumahnya. Dan hancurlah rumah Nivens. Berbarangan dia loncat keluar rumah. Nivens yang ketakutan langsung masuk mobilnya dan pergi. Tom yang masih tersambung dengan telepon Nivens bilang, "Siap mengaku?" Tapi si kunyuk Nivens ini tetap ngeyel. Nivens bersembunyi di safe house. Dia menelpon Hall dan menceritakan kalau rumahnya diledakkan oleh Tom. Hall sangat kaget dan akan menemui Nivens di safe house. Lanjut, Annie janjian bertemu dengan Myers di gudang. Annie memberikan rekaman kamera pengawas kepada Myers pada saat Nivens dan Hall mengambil kardus berisi uang dari gudang ini. Annie lalu membuka gudang kedua yang disewa oleh Tom. Ternyata di situ ada kardus berisi uang yang lebih banyak dibanding kardus yang dibawa oleh Nivens dan Hall. Ternyata Nivens dan Hall hanya mengambil 3 juta dolar saja dari 9 juta dolar yang diakui oleh Tom. Hall masuk ke safe house dengan todongan pistol dari Tom. Tom bilang kalau dia mendapatkan rekaman kamera pengawas gudang dari rekannya Hall. Maka terjadi keributan antara Nivens dan Hall yang dilanjutkan dengan saling pukul dan diakhiri Nivens menembak Hall. Nivens dan Tom pun saling adu tembak. Nivens kabur dengan membawa uang 3 juta dolar dalam tas. Tom lalu menelpon Nivens. Tom bilang bom kedua ada di mobil yang dia kendarai. Tom juga bilang kalau bom yang dipasang di bawah joknya itu sangat-sangat sensitif terhadap tekanan yang membuat Nivens tidak bisa beranjak dari kursinya. Tom sarankan agar Nivens duduk tenang sambil menunggu tim penjinak bom datang. I'd sit tight and wait for the bomb squad. Nivens pun mematikan mobilnya dan terdiam tanpa harapan. Tom lalu mengambil alat rekam yang ditempel di badannya Hall. Di jalan raya terjadi pemblokiran jalan oleh polisi. Myers memantau seorang penjinak bom sedang berusaha menjinakkan bom di bangku mobil Myers. Setelah mengangkat bom tersebut, si penjinak bom bilang kalau itu adalah bom palsu. It's a dud. No detonator. Nivens pun ditangkap beserta dengan barang bukti senilai 3 juta dolar. Di kantornya Myers dikirimi Tom sebuah rekaman percakapan dan pembunuhan Hall di safe house. Film diakhiri dengan pertemuan Myers, Tom, dan Annie. Tom yang ingin menyerahkan diri dan siap dipenjara tidak ditanggapi oleh Myers. Tom dan Annie pun berpelukan. Film pun berakhir dengan romantis. Dari sini kita bisa belajar satu hal bahwa bahan peledak ternyata bisa membeli cinta. Bye-bye.